فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang hadis yang kelima. Qala al-muallifu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia mengambil alih tempat duduk tersebut. Namun hendaklah kalian saling memberi kelonggaran dan keluasan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya dalam hadis ini diajarkan dua adab kepada kita. Adab yang pertama adalah adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat ke majelis, dan yang kedua adalah adab berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur datang dan sudah duduk. Nah, separuh dari hadis ini menjelaskan adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat di majelis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Janganlah seseorang mengusir
orang lain dari tempat duduknya. Kemudian ia mengambil alih tempat duduk tersebut. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, adapun separohnya lagi menjelaskan adab yang berkaitan dengan orang yang sudah terlanjur lebih dahulu duduk, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walakin tafassahu wa tawassa'u." Namun hendaklah kalian saling memberi kelonggaran dan keluasan. Maka ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang sudah datang terlebih dahulu di majelis dan sudah duduk. Artinya, seolah-olah Nabi SAW mengatakan, kalian wahai umatku yang sudah datang duluan di majelis, hendaklah kalian melapangkan majelis. Apa maksud melapangkan majelis? Yaitu memberi tempat buat mereka yang terlambat datang dengan cara apa? Ya geser, maju misalnya, merapat dan seterusnya, sehingga yang datang ini bisa mendapatkan tempat duduk. Ya. Dan ternyata adab ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, yaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita bacakan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, ayat sebelumnya atau dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 9 dan ayat 10 pernah kita bahas sebenarnya sebelumnya, yaitu kapan? Ketika kita membahas tentang tanaji. Apa itu tanaji? Ada yang tahu? Ini pembahasan rasanya hadis sebelumnya, yaitu tentang bisik-bisik. Ya. Nah, kita sudah bahas dua ayat sebelumnya 9 10 pada pembahasan hadis yang lalu. Jadi dua ayat tersebut, yaitu ayat 9 dan ayat 10, membahas tentang adab bisik-bisik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, bisik-bisik, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Tapi bicarakanlah perbuatan kebajikan dan takwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan kembali. Ini ayat ke-9. Intinya dalam ayat ini, kalau ingin melakukan pembicaraan rahasia, maka hendaklah membicarakan perkara-perkara yang baik, ya, dan itu merupakan ketakwaan. Bukan pembicaraan yang mendatangkan dosa, permusuhan, atau bermaksiat kepada Ar-Rasul. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaiton." Sesungguhnya pembicaraan rahasia yang tidak baik, maksudnya itu berasal dari syaitan atau termasuk perbuatan syaitan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Ya. Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sementara bisik-bisik itu tidaklah memberi bahaya sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin
Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Nah, ini dua ayat berkaitan tentang adab bisik-bisik. Nah, setelah Allah melarang tentang bisik-bisik yang tidak benar, tidak baik, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab di dalam majelis. Itu ayat 11 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kelapangan dalam majelis. Baik. Maka kalau kita cermati rangkaian ayat-ayat tadi, mulai dari ayat 9, 10, kemudian 11. Ya. Kalau 9 dan 10 tadi itu larangan bisik-bisik tadi kan. Bisik-bisik yang tidak baik, tidak benar. Sementara ayat ke-11 perintah untuk melapangkan majelis. Apa korelasi antara ayat-ayat ini? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, ia mengatakan, "I'lam annahu ta'ala lamma naha ibadahul mu'minin amma yakunu sababan littabaghut wa tanafur amarahumul an bima yasiru sababan li ziyadatil mahabbah wal mawaddah." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang hamba-hambanya yang beriman dari hal-hal yang menjadi sebab timbulnya saling membenci, saling menjauh, yang tadi disebutkan dalam ayat 9-10, yang bisik-bisik tidak baik itu bisa menyebabkan permusuhan, pertikaian, dan seterusnya, maka itu dilarang oleh Allah. Maka kini dia, yaitu dalam ayat 11, memerintahkan mereka kepada hal yang menjadi sebab bertambahnya rasa cinta dan kasih sayang. Itu ayat 11 yang memerintahkan untuk saling memberi kelonggaran dalam majelis. Ya, jadi di dalam ayat-ayat ini yang mujadilah ayat 9, 10, 11 Allah mengajarkan kepada kita apa saja yang bisa mengeratkan ukhuwah, menimbulkan saling cinta di antara kaum muslimin, maka itu diperintahkan. Adapun apa-apa saja yang bisa merusak hubungan kaum muslimin, maka itu dilarang. Di antaranya adalah tadi bisik-bisik yang tidak baik. Baik. Jadi sudah diwanti-wanti dari ayat 9-10 perbuatan yang bisa merusak kasih sayang. Ya, bisik-bisik, apalagi tanpa melibatkan orang ketiga. Apalagi bisik-bisik itu adalah bisik-bisik yang buruk, maka itu bisa menimbulkan suuzon, buruk sangka, permusuhan, iri dengki, hasad, fitnah, dan seterusnya. Maka semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Ya, kalau mau bisik-bisik, maka bisik-bisik yang baik, dan itu pun ada aturan-aturannya. Ya. Kalau mau berbisik, ada aturan-aturannya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian tidak sampai di situ saja, ternyata setelah Allah melarang bisik-bisik yang buruk, maka Allah tambahkan lagi dengan apa yang bisa membuat ukhuwah atau persaudaraan atau kasih sayang itu semakin erat, yaitu dengan saling melapangkan majelis, ya, saling meluaskan majelis. Baik. Jadi Allah berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Apabila dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan, berilah keluasan
geserlah gitu kan. Di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah. Artinya kasih kesempatan yang lain untuk bisa duduk juga. Majelis apa yang dimaksud di sini? Ya, dalam ayat ini majelis yang seperti apa yang dimaksud? Apakah semua majelis? Majelis ngerumpi, wah nih ada yang datang nih, ayo merapat lah gitu kan. Ya, tentunya bukan yang majelis seperti itu. Maksud majelis di sini adalah majelis kebaikan. Baik. Kita akan contohkan beberapa majelis yang ini masuk dalam kategori diperintahkan untuk saling meluaskan. Contoh pertama adalah kita awali dengan majelis atau ngumpul-ngumpul ketika akan mengerjakan sholat. Majelis ngumpul di masjid ketika akan mengerjakan sholat. Nabi SAW, ya, ketika beliau ingin memulai sholat, apa yang beliau atur? Shaf, ya kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, sawwu sufufakum, ya, fa inna taswiyatas shaf min tamamis sholat. Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Maka biasanya, ya, kalau dikatakan seperti itu, maka mulailah jamaah itu kan merapatkan shaf mereka, meluruskan shaf mereka, yang di belakang maju ke depan. Ya, ketika shaf pertama belum full, nggak boleh membuat shaf yang kedua, yang seperti itu. Maka ini kan bentuk ya merapatkan, meluaskan biar jamaah yang belakangan datang ya bisa mendapatkan shaf juga. Ya, apalagi kalau misalnya musholanya kecil, ya kan, sementara jamaahnya banyak, maka semakin ditekankan lagi untuk merapatkan supaya yang datang belakangan itu bisa ikut bersaf. Baik. Nah, jadi di dalam ini, dalam hadis ini, ya, itu disebutkan Nabi SAW memerintahkan untuk meluruskan, dan riwayat yang lain ada perintah untuk merapatkan juga. Nah, sebagian, ya, kalau kita melihat ada orang yang membawa sajadah yang besar itu, yang mana sajadah itu ternyata untuk dirinya sendiri, ya, yang mana sajadah itu muat untuk berapa orang, ya, 2 orang kadang, tapi dia kuasai sendiri dan tidak diizinkan orang lain menginjak sajadah dia. Ya. Otomatis apa yang terjadi? Ya, maka akan ada celah, ya, besar antara satu orang dengan yang lainnya. Baik, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW menyebabkan setan-setan pun masuk melalui celah-celah tersebut, dan itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, bahkan disebutkan Nabi SAW yang melihat setan-setan yang mengganggu sholat itu seperti anak-anak domba, ya, yang masuk dalam celah-celah orang sholat. Maka ketika ada tempat kosong di samping kita, biarkan orang lain menempati tempat kosong tersebut. Ya. Ini biasanya pas yang paling ujung gitu kan. Padahal muat aja tuh untuk yang lainnya. Ya, tapi karena takut kesempitan, wah akhirnya ya kan diluas-luaskan gitu kan. Padahal masih cukup untuk 1 orang. Harusnya dia semakin merapat biar yang lain bisa maju, tapi dia sengaja diluas-luaskan. Maka ini tidak mempraktekkan perintah Allah, fafsahu, maka lapangkanlah, luaskan. Ya, jadi ternyata para ulama ketika mencontohkan praktek dari memberikan kelapangan dalam majelis, termasuk juga ketika dalam sholat, dalam sholat. Makanya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan Syekh Albani rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum aliyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Ya, jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Ya. Lembut pundaknya itu maksudnya gimana? Ya. Mulus kah atau gimana? Kalau kuli bangunan itu kan biasanya kasar tuh ya. Apakah itu maksudnya? Ya. Maka para ulama memberikan beberapa penafsiran berkaitan apa maksud dari paling lembut pundaknya di sini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mulla Al-Qari dalam kitabnya Mirqat Al-Mafatih. Beliau mengatakan, ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama maksud dari paling lembut pundaknya. Pendapat pertama mengatakan yaitu ketika seseorang berada di dalam shaf dan ada orang lain yang memerintahkannya untuk meluruskan shaf atau barisan, yang bahkan mungkin memegang pundaknya agar merapatkan, meluruskan shafnya, maka dia patuh, nurut, tidak sombong, ya. Maka orang ini termasuk orang yang paling baik. Ketika diatur terutama oleh imamnya, dia tidak sombong. Ya, sebagian orang itu kan, Pak tolong maju sedikit, nggak lurus. Wah, ini apalagi yang memerintahkan adalah yang muda. Wah, biasanya itu ada rasa dongkol gitu. Walaupun akhirnya tetap aja mau maju, tapi merasa tidak nyaman gitu kan, diperintah oleh yang lebih muda. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang diperintahkan untuk maju, misalnya shaf belakang menyuruh agar diratakan karena nggak rata misalnya. Langsung Allahu Akbar. Baik. Nah, orang yang seperti ini tidak termasuk orang yang paling baik. Maka di antara tafsiran yang dimaksud dengan orang yang paling lembut pundaknya adalah ketika diperintahkan di dalam sholat untuk meluruskan shafnya, untuk merapatkan shafnya, maka dia patuh, nurut, tanpa ada kesombongan di situ. Baik. Ya, karena memang yang namanya shaf itu kan kadang maju, kadang mundur. Ya. Karena memang tidak lurus, makanya ya ada perintah untuk diluruskan. Baik, dan kita tidak mesti harus nunggu imam untuk meluruskan tersebut. Ya bantulah imam kan. Masa iya ketika misalnya sholat Jumat berapa shaf gitu kan? Nggak mungkin dia keliling ya untuk merapatkan shaf tersebut. Maka kita yang berinisiatif untuk merapatkan dan meluruskan shaf tersebut. Baik. Nah, jadi ini adalah penafsiran pertama tentang makna sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut pundaknya. Ada yang mengatakan maksud paling lembut pundaknya adalah senantiasa menjaga ketenangan ketika sholat. Jadi nggak gerak-gerak, pundaknya ini nggak gerak-gerak, apalagi sampai mengganggu orang di sebelahnya. Ya. Ini maksud dari yang paling lembut pundaknya tadi. Artinya ketika sholat tidak noleh kanan kiri, tidak digerak-gerakkan ini pundaknya, apalagi sampai mengganggu orang lain. Ada juga yang mengatakan demikian. Intinya tumakninah di dalam sholatnya, tenang di dalam sholatnya. Ada juga yang memaksudkan dari yang paling mudah atau paling lembut pundaknya adalah yang mana dia ketika mendapati celah dalam shaf, baik, atau berlapang dada menggeser posisi agar jemaah yang lain yang ingin menutup celah shaf bisa masuk. Jadi ini masuk yang paling lembut pundaknya. Artinya ketika dia lihat, ini masih lapang di samping dia, maka dia agak geser sedikit biar yang di belakang bisa masuk. Nah, ini ada juga yang menafsirkan demikian.
Nah, intinya ya di antara penafsiran para ulama berkaitan tentang tadi yang paling lembut pundaknya adalah mau memberikan kelapangan bagi mereka yang terlambat dalam sholat ya supaya bisa masuk mengisi shaf yang kosong tersebut, atau ketika disuruh untuk bershaf meluruskan shaf maka dia nurut tanpa menyombongkan diri dalam hal tersebut. Baik, nah ini contoh yang pertama penerapan dari ayat yang kita sebutkan, yaitu ketika akan sholat. Baik, di antara contoh juga dalam penerapan ayat ini yaitu majelis ilmu tentunya ya, majelis ilmu tentunya. Jadi taruhlah misalnya ada suatu tempat yang mana ketika kajian tempat tersebut penuh ya, karena mungkin kecilnya tempatnya, jamaahnya yang banyak. Kemudian ada orang yang datang terlambat ya, sementara kita masih bisa untuk maju-maju merapat supaya yang datang ini bisa mendapatkan tempat yang kosong ya. Jadi secara zahirnya ini masuk jelas dalam ayat ini ya. Dan hukumnya apa sih sebenarnya untuk merapatkan, memperluas majelis ini? Maka para ulama membagi dua keadaan. Kalau ada yang menyerukan melakukan hal itu, seperti ustadznya, ayo merapat biar yang lain bisa duduk, bisa mendapatkan tempat, maka para ulama menjelaskan ini wajib hukumnya. Jadi ketika ada yang menyerukan, ayo merapat, ya kasih yang datang terakhir tempat agar dia bisa duduk. Atau panitia kajian menyuruhkan, ayo merapat. Maka ketika ada seruan seperti ini, maka hukumnya wajib ya untuk memberikan kelapangan kebebasan. Kalau tidak ada yang menyerukan, maka hukumnya adalah sangat dianjurkan, disebutkan sunnah muakkadah dalam masalah ini. Artinya ketika melihat ada orang datang terlambat nih, sementara dia susah mendapatkan tempat, maka sangat dianjurkan kita yang berinisiatif untuk membuka atau memberikan celah agar dia bisa duduk. Baik. Terus bagaimana orang yang datang ini, boleh nggak dia bilang, ayo luaskan ya kan, berikan kelapangan, tafassahu, dia bilang seperti itu. Maka ini tidak dianjurkan bagi mereka yang baru datang, karena khawatir masuk dalam larangan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Ya, janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari majelisnya kemudian dia duduk. Jadi bagaimana orang yang baru terakhir datang ini ya, maka duduk di mana ada kosong di belakang ya, atau menunggu jamaah yang lain ini nyadar. Ya, ini masalahnya nggak nyadar. Baik. Atau ya menerima kondisi ya, kalau memang sudah sangat padat gitu ya, maka ya duduk aja di mana dia bisa mendapatkan tempat duduk walaupun harus paling belakang. Ya, kalau mau juga ya, maka minta izin dengan santun. Maka mohon izin, apakah masih ada sedikit ruang? Bukan minta dia berdiri, enggak. Dia bertanya, Pak, adakah masih tempat yang bisa menempati gitu. Bukan nyuruh dia untuk pergi. Yang paham maksudnya kita nyuruh dia pergi ya untuk merapat ya, cuman bukan dengan cara meminta dia pergi, tapi dengan bahasa yang lain, Pak masih ada ruang atau gimana gitu ya, seperti itu bagi mereka yang telat datang. Baik, ini contoh kedua majelis ilmu. Ternyata bukan hanya sebatas itu contoh yang disebutkan oleh para ulama. Contoh yang lain, ini contoh yang ketiga mungkin. Ketika kita mungkin di bis, duduk di bis atau di angkot gitu ya. Jadi taruhlah kita di bis, kita sudah duduk di situ, dan kebetulan kursinya tuh memang agak besar. Sementara kita orangnya kurus misalnya. Baik.
Yang mana sebenarnya cukup kursi itu untuk, kalau 2 orang nggak cukup, cuman 1,5 cukup. Baik, kursinya itu cukup untuk 1,5 orang. Ada orang yang berdiri, maka di antara bentuk mengamalkan ayat ini, ya, memberikan keluasan kepada saudara kita adalah, ya, kita memperkecil duduk kita atau merapatkan duduk kita mungkin ke tepian, supaya orang yang duduk ini bisa duduk walaupun tidak maksimal duduknya, tetapi itu lebih baik daripada dia berdiri. Ya, maka ini termasuk juga memberikan kelapangan dalam majelis. Ya, sebagian orang, masya Allah ya, ketika mungkin empatinya sudah hilang sama sekali, atau mungkin sudah tumpul, ya, ketika di dalam angkot atau di bis sudah tahu ada kakek-kakek berdiri misalnya, ya, atau nenek-nenek, atau orang tua lah sudah sepuh, atau misalnya ada ibu-ibu yang sedang gendong anaknya, ya, sementara dia yang duduk ini dalam keadaan sehat walafiat, masih muda, masih kuat, masih gagah. Maka dalam kondisi demikian harusnya untuk mempraktekkan ayat tadi, kemudian mempraktekkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya setidaknya tadi diberikanlah sedikit celah agar yang berdiri ini bisa duduk. Kalau sesama jenis kan masih bisa mendempet dengan. Kalau beda jenis ya silahkan untuk mengalah, biar berdiri, biar ibu-ibu yang bawa anak tadi bisa duduk. Maka ini salah satu penerapan dari tafassahu, yaitu memberikan kelonggaran, kelapangan. Baik, ya sebagian orang kan ya pada kondisi tadi, nah aku kan bayar nih. Nah emang yang berdiri ini nggak bayar, ya semuanya juga bayar. Justru disinilah kita diuji, ya, untuk mempraktekkan adab yang diajarkan di dalam agama kita, dalam rangka untuk menimbulkan rasa sayang di antara sesama muslim. Ya, kira-kira kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu tadi, ketika kita tawarkan tempat duduk kita untuk dia, kira-kira senang kan? Senang, bahagia. Bahkan mungkin kita akan didoakan, ya. Oh, masya Allah, ya. Semoga rezekinya lancar. Ya, bagi yang bujang semoga segera dapat jodoh, ya, kan gitu. Baik, maka orang senang. Dan ini akan memupuk rasa cinta di antara kaum muslimin. Baik. Berbeda kalau kita cuek, tidak mau membantu orang lain dalam hal ini, tidak ada empati dalam diri kita, maka biasanya timbul kebencian. Dan orang yang melihat pun, ya, akan menjelek-jelekan kita. Wah, itu kadang-kadang lalu lawan orang tua. Cakap biar aja orang tua duduknya yang berdiri, kan kayak itu biasa. Baik, jadi subhanallah kalau seandainya adab ini kita praktekkan, maka dampaknya itu luar biasa. Nah, tapi ingat, dalam mempraktekkan adab ini pun juga harus ikhlas, ya. Sebagian orang, ya, kalau lihat, wah mbak-mbak cantik, udah akhirnya dia mau diri, disuruh dia duduk. Tapi kalau yang berdiri itu apa? Mbah-mbah. Jadi tadi mbak-mbak, kan mbah-mbah, ya, yang sudah tua, ya, itu cuek, ya, maka ini tidak ikhlas dalam menerapkan adab yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, ini adalah contoh ketiga, yaitu ketika duduk di bis atau ketika duduk di angkot. Jadi sampai seperti itu para ulama menyebutkan tentang praktek dari tafassahu wa tawassau di dalam majelis ini. Baik. Kemudian mungkin juga di antara contoh yang lain dalam penerapan adab ini, contoh ketika seseorang makan di warung. Terkadang kan yang namanya warung itu kursinya itu kadang terbatas, ya kan?
Maka kalau kita sudah mendapatkan tempat duduk, kemudian kita lihat ada orang lain yang nggak dapat tempat untuk makan, sementara di samping kita itu masih ada tempat yang kosong. Ya, walaupun mungkin pengennya kita tuh agak lebih lapang, nyaman gitu kan. Ya, tapi ini orang nggak dapat tempat, dia harus ngantri lama misalnya. Maka dalam hal ini, di antara bentuk mempraktekkan adab ini, ya sudah kita berikan tempat dia agar bisa juga duduk makan di situ. Ya, artinya yang mungkin asalnya kita bisa ya nyaman dengan merenggangkan tubuh kita ketika makan dan seterusnya, tapi itu harus kita korbankan demi membantu saudara kita yang tadi tidak mendapatkan tempat duduk. Baik, maka inilah etika yang diajarkan dalam Islam seperti itu. Jadi kita berkorban dengan kenyamanan kita agar saudara kita juga bisa duduk dan bisa juga merasakan kenyamanan untuk bisa duduk dan sambil makan gitu ya. Maka kaidah di dalam masalah adab ini, kalau kita suka agar orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Makanya kan ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita kan senang kalau orang lain memberikan ya kelonggaran untuk kita, memberikan tempat untuk kita. Ya. Maka kalau kita senang digitukan, maka gitukan juga orang lain. Ya. Kita senang ya kalau kita diperlakukan demikian. Kita senang kalau orang tua kita diperlakukan demikian. Kita senang kalau anak kita, istri kita diperlakukan demikian. Kalau kita senang akan hal itu, maka gitukan juga orang lain. Ya, apalagi nanti akan kita sebutkan tentang balasan orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi dia. Baik, kita akan sampaikan lanjutannya setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan beberapa contoh menerapkan adab yang terkandung dalam hadis kita ini tentang memberi kelonggaran, kelapangan. Nah, apa fadilah atau keutamaan bagi mereka yang mau melapangkan majelis bagi saudaranya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan atau fadilah tersebut yaitu di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikabarkan kepada kalian berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Apa balasannya? Yafsahillahu lakum,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Nah, itu fadilahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk melapangkan majelis, maka sebagai balasannya kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dilapangkan apanya. Ya. Maka para ulama menjelaskan apabila ada ayat yang datang secara umum seperti ini, maka memberikan faedah keumuman juga. Artinya Allah akan lapangkan kita dalam segala urusan kita. Jadi subhanallah, ketika kita melapangkan tempat duduk untuk orang lain yang sebelumnya mungkin kita bisa bebas bergerak, ya, bahkan mungkin kaki kita bisa selonjoran, bonjur. Kemudian karena kita ingin memberi kelapangan bagi saudara kita, ingin memberikan tempat duduk untuk saudara kita, akhirnya ruang bebas untuk bergerak itu mulai kurang. Ya. Yang asalnya bisa selonjoran nggak bisa misalnya. Maka ingatlah, pengorbanan kita yang sedikit ini kan cuma berkorban sedikit, kita tetap duduk. Ternyata diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan dalam segala sesuatu. Coba kurang apa lagi ini? Kemudian dilapangkan segala sesuatu itu di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi dilapangkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Padahal hanya memberikan kelapangan di majelis. Ternyata Allah berikan ganjaran bagi dia kelapangan dunia dan akhirat. Ya. Dilapangkan di dunia itu apanya? Kira-kira pengen kalau di dunia ini dilapangkan apanya? Kira dianggap dilapangkan atau gimana? Rizkinya, ya. Apalagi yang dilapangkan? Rumahnya, ya. Kemudian apalagi? Hatinya, ya kan? Itu diantara hal-hal yang kita ingin dilapangkan di dunia kita. Kalau kita ingin semua ini lapang, rizki ingin lapang, rumah kita ingin lapang, hati kita ingin lapang, maka lapangkanlah majelis untuk orang lain. Maksud lapang rizki itu maksudnya gimana? Ya, rizkinya akan lancar, kan gitu ya. Rumah walaupun nggak besar-besar terasa lapang, kan ada yang seperti itu. Sebagian orang itu rumahnya wah gedong, tapi dia merasa sempit di rumahnya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan seseorang itu merasa lapang di rumahnya, ya walaupun rumahnya tidak besar. Hati dia akan nyaman, plong dan seterusnya. Nah, itu diantara ganjaran yang Allah berikan. Ini baru ganjaran di mana? Di dunia. Belum lagi ganjaran di akhirat. Ya. Bagaimana ganjaran di akhirat? Apa yang dilapangkan baginya ketika di akhirat? Apa ya? Pertama, kuburnya itu akan dilapangkan, karena yang namanya kuburan itu kan awwalu manazilil akhirah. Ya, tingkatan akhirat pertama itu adalah masuk ke liang kubur, ke alam kubur. Jadi kuburannya itu akan dilapangkan. Jadi yang namanya kuburan itu ada orang-orang yang kuburannya itu sempit, dan ada orang-orang yang kuburannya itu lapang. Walaupun secara zahir aslinya ukuran kuburan itu kan sama-sama aja kan ya. Berapa ukuran kuburan? Liang kubur itu berapa? 1 kali 2. Ya.
Jadi 1 kali 2 rumah masa depan. Ya, dan ini semuanya sama, baik dia rakyat jelata ya, atau pejabat, semua rumah masa depan mereka yang segitu ukurannya 1 kali 2. Akan tetapi walaupun ukuran aslinya itu sama, akan tetapi ada orang-orang yang 1 kali 2 itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luasnya seluas mata memandang. Ada yang seperti itu. Matal basar katanya. Ya, supaya apa? Seluas mata memandang. Maka siapa mereka ya yang diluaskan kuburannya seperti itu? Di antaranya adalah ketika di dunia orang tersebut mau ngasih kelapangan buat orang lain. Ya. Maka kalau kita melapangkan untuk orang lain, maka akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berlaku kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya perbuatan atau ganjaran itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kita punya lapak di pasar. Nah, ini mungkin bisa dikatakan contoh juga. Yang lapaknya itu cukup besar. Masih ada tempat untuk temannya bisa jualan juga di situ. Maka kalau kita ya memiliki teman yang juga mungkin ingin jualan dan kita punya lapak di situ, dia pun sudah berikan space untuk dia bisa berjualan. Lapangkan bagi dia, kasih kesempatan bagi dia, ya. Maka dengan hal itu diharapkan dia juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ya, di akhirat tadi mulai dari mana tadi? Diluaskannya kuburan. Kemudian apalagi yang diluaskan ketika di akhirat? Ya, tentu saja surganya. Ya. Yang mana luasnya itu, kalau di dalam ayat-ayat itu kan sering diartikan ya bahwasanya luas surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan ka'ardi samawati wal ardh, seperti luas langit dan bumi. Ya. Apakah surga itu memang luasnya hanya seluas langit dan bumi? Ternyata para ulama menjelaskan tidak. Ya, bahkan surga itu lebih luas daripada luas langit dan bumi. Ya. Terus gimana menanggapi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan? Ya, jadi seluas langit bumi itu kan kita yang menerjemahkan ya. Kan dalam ayat itu disebutkan ardus samawati wal ardh. Ardh itu apa artinya dalam bahasa? Baik, kan ada panjang, ada lebar gitu ya. Ardh itu apanya? Lebarnya. Jadi sebenarnya selebar langit dan bumi. Adapun panjangnya tidak disebutkan. Tul dalam bahasa Arab itu tul, panjangnya tidak disebutkan. Maka para ulama menjelaskan yang luas, seluas langit bumi itu hanya lebarnya saja. Adapun panjangnya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan demikian. Intinya, ya, surga itu lebih luas, jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Kenapa Allah menggunakan luas langit dan bumi? Karena pada waktu itulah yang bisa dilihat oleh mata. Jadi sesuatu yang paling besar yang pernah dilihat oleh mata manusia pada waktu itu adalah langit dan bumi. Itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan, supaya mereka bisa memahami akan luasnya surga. Di antara bukti bahwasanya juga surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, bukankah orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga ya dijanjikan oleh Allah engkau mendapatkan surga dan 10 kali lipatnya. Itu
untuk orang yang terakhir masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Baik. Dan itu semuanya uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, dan di antara orang-orang yang bertakwa adalah yang Allah sebutkan tadi, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila kalian diserukan untuk memperlapang majelis-majelis, maka lapangkan. Itu di antara salah satu sifat orang yang bertakwa. Maka dengan ini, ya, setelah kita mengetahui tentang fadilah, keutamaan memberikan kelapangan dalam majelis-majelis, bahkan sifatnya umum tadi kan, maka kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan kepada jemaah sekalian, mulai saat ini usahakan kalau kita punya kesempatan untuk memberi kelapangan kepada saudara kita, ya, termasuk dalam masalah majelis, maka berikan kelapangan bagi mereka, ya, dengan harapan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi kita baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Baik, nah inilah pembahasan kita berkaitan tentang hadis yang kelima selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang keenam insya Allah. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.